Apabila Anda ingin mendapatkan hasil yang lumayan dari peternak ayam kampung skala rumahan, maka sebaiknya Anda meninggalkan dua hal ini dan melakukan dua hal ini. Apa saja itu? Peternak ayam kampung skala rumahan banyak dilakukan oleh orang-orang di pedesaan dan di perkampungan. Akan tetapi di antara mereka banyak yang mengaku bahwa apabila dihitung-hitung, dikalkulasikan antara modal pakan, modal DOC atau indukan dengan hasil penjualan dari panenan mereka, maka hasilnya akan zong atau ada hasilnya sedikit, atau bahkan ada di antara mereka yang mengaku rugi. Kenapa bisa demikian? Itu semua karena produktivitas ayam kampung memang sangat rendah. Jadi ayam kampung kebiasaan atau ayam kampung biasanya ini mempunyai produktivitas yang rendah dan pertumbuhan yang cukup lama, sehingga untuk menjual hasil dari ayam tersebut, baik itu berupa ayam pedaging ya, ataupun berupa ayam dewasa, maka ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam waktu yang lama tersebut kita harus terus memberikan pakan. Nah, pakan juga tidak bisa asal-asalan, maka untuk memberikan pakan ini kita memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk membesarkan ayam kampung ini kita sangat menguras waktu dan juga biaya, karena besarnya lama dan pakan yang dikeluarkan tentu juga akan menjadi banyak. Nah, inilah salah satu penyebab dari kerugian yang diderita oleh para peternak ayam kampung skala rumahan. Untuk itu pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari peternakan skala rumahan kita, peternakan ayam kampung skala rumahan kita ya. Bukannya menjadi kerugian tetapi menjadi penghasilan, bahkan bisa kita nikmati secara berkala, secara terus menerus, setiap minggu atau bisa juga setiap bulan ya. Itu semua terserah atau tergantung kepada kita sebagai peternak skala rumahan akan dipanen sebagai apa. Nah, tetapi pada kali ini saya ingin menasihatkan dua hal yang seharusnya kita hindari. Dua hal ini sebaiknya kita tinggalkan apabila kita ingin mendapatkan hasil dari peternakan ayam kampung skala rumahan kita. Dua hal yang harus kita hindari adalah, yang pertama, hindari membeli DOC. Maksud saya di sini adalah saya tidak melarang untuk membeli DOC, tetapi belilah DOC untuk indukan. Jadi jangan membeli DOC untuk dijual sebagai ayam pedaging atau dijual sebagai ayam indukan, tetapi belilah DOC apabila kita harus membeli DOC, belilah DOC dan jadikan itu sebagai indukan. Nah, untuk hal ini kita harus memilih ayam-ayam jenis apa yang bisa dijadikan indukan DOC-nya. Kalau kita tidak mampu membeli parent stock atau grandparent stock yang harganya tentu mahal, maka kita sebaiknya membeli ayam KUB. Ayam KUB ini adalah ayam galur murni yang tidak mengenal istilah parent stock atau grandparent stock, maka DOC-nya akan bisa menjadi indukan dan meniru atau menuruni sifat-sifat dari indukannya, yakni sebagai ayam kampung petelur yang mempunyai produktivitas tinggi. Yang saya maksud hindari dari membeli DOC adalah jangan kita membeli DOC setiap kali kita akan memulai satu periode peternakan kita. Jadi kita tidak menyiapkan DOC sendiri, tetapi kita selalu membeli DOC untuk dibesarkan, dan begitu seterusnya. Setiap kali periode kita akan membesarkan ayam kita, maka kita membeli DOC. Nah, inilah yang seharusnya kita hindari. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menghindari membeli DOC ini? Karena pengeluaran ongkos atau fee untuk membeli DOC ini sangat-sangat tinggi. Kalau di tempat kami biasanya DOC ayam kampung ini dijual antara 9 ribuan.
Maka kita bisa hitung kalau 100 ekor saja kita memelihara atau 50 ekor sajalah kalau skala kecil seperti saya. Tetapi 50 ekor biasanya sulit mencari bibit 50 ekor, kita harus membeli 100 ekor. Kalau kita membeli satu box 100 ekor itu kita harus mengeluarkan uang minimal 900.000. Itu baru untuk DOC. Nah, alangkah besar biayanya. Belum lagi untuk pengeluaran biaya pakan, kita harus menyediakan uang yang lebih dari itu. Maka saya nasihatkan agar jangan membeli DOC dalam setiap periode. Belilah DOC apabila Anda ingin menjadikannya sebagai indukan. Ini maksud saya. Jadi kita bisa memangkas biaya untuk pembelian DOC, yakni 9.000 per ekor. Apabila kita sudah bisa memangkas biaya pembelian DOC ini, yakni dengan menyediakan DOC sendiri, atau dengan kata lain kita mempunyai indukan sendiri, maka ini kita sudah memangkas biaya yang sangat besar untuk DOC ini. Kalau mempunyai indukan sendiri, mungkin hanya cukup dengan 200.000 atau paling banter 300.000, kita sudah bisa mendapatkan DOC sejumlah 100 ekor. Nah, tetapi apabila kita membeli DOC, maka kita harus mengeluarkan uang sekitar 900.000. Inilah salah satu penyebab tekornya peternakan rumahan kita, yakni karena kita selalu membeli DOC. Hal kedua yang seharusnya kita hindari apabila kita ingin mendapatkan hasil peternakan skala rumahan kita, yakni jangan memelihara ayam kampung asli. Kenapa saya katakan demikian? Tentu saya tidak menghina ayam kampung asli ya, tapi kita berbicara di sini karena kita ingin mendapatkan hasil. Maka kita harus menggunakan cara sebaik-baiknya agar supaya hasil yang kita inginkan itu bisa dicapai. Kenapa tidak boleh, tidak seharusnya memelihara ayam kampung asli? Karena sudah saya katakan di depan tadi bahwasanya ayam kampung asli itu produktivitas telurnya sangat rendah dan pembesarannya juga sangat lambat. Nah, inilah yang menyebabkan tekornya para peternak skala rumahan kita, karena kita kalah di waktu dan kalah di biaya pakan. Seringkali orang suka mempertahankan harus ayam kampung asli karena dengan berbagai alasan ya, yang seringkali disampaikan adalah alasan pemasaran. Padahal ini tentu akan bisa kita cari celahnya supaya kita bisa memasarkan ayam kita. Contohnya ayam KUB yang kami pelihara di sini. Kenapa tidak ayam kampung asli ya? Karena tadi itu, karena waktunya untuk pembesaran sangat lama sehingga membutuhkan pakan yang banyak dan juga telurnya sedikit sehingga DOC-nya nanti yang dihasilkan juga akan sedikit. Nah, inilah penyebab kerugian orang memelihara ayam kampung asli karena produktivitasnya lambat dan juga pembesarannya juga lambat, sehingga memakan waktu lama dan biaya yang banyak, sedangkan harga jual ya tetap saja segitu-segitu aja. Nah, inilah, jadi sebaiknya kita tidak memelihara ayam kampung asli. Lalu ayam apa yang harus kita pelihara? Kita cari banyak sekali ayam-ayam yang bisa kita pelihara sebagai pengganti ayam kampung asli ini, yang harganya tetap sama dengan ayam kampung tetapi tidak ada aslinya. Ya, kita cari sekarang banyak sekali jenis-jenis ayam kampung yang sudah dimodifikasi oleh para ahli-ahlinya. Kita tinggal membeli saja, boleh membeli DOC sebagai indukan. Yang paling mudah itu dicari adalah ayam KUB, mudah dan murah. Ayam KUB ini mudah dan murah. Kenapa? Karena ya sudah tersebar di mana-mana dan itu memang sudah dibudidayakan oleh Departemen Pertanian kita. Jadi oleh negara sudah didukung lah. Nah, sehingga dimudahkan untuk dipelihara oleh masyarakat umum. Akan tetapi ayam-ayam lain juga banyak yang bagus-bagus. Nah, mungkin ayam Yudhistira atau ayam Inhu atau ayam apalah yang lain. Nah, tetapi ini masih sangat terbatas dan biasanya harganya lebih tinggi. Akan tetapi apabila dulur-dulur bisa mendapatkan harga yang murah dan di situ memang ada, ya tentunya tidak ada salahnya. Yang penting jangan piara ayam kampung asli apabila ingin mendapatkan hasil yang baik dari peternakan skala rumahan kita. Sekarang kita akan berbicara tentang dua hal yang sebaiknya kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan hasil dari peternakan ayam kampung skala rumahan kita.
Hal yang pertama yang seharusnya kita lakukan agar supaya mendapatkan hasil yang baik adalah memiliki mesin tetas sendiri. Memiliki mesin tetas sendiri ini sangat penting karena kita bisa mempercepat produktivitas ayam-ayam kita dengan memiliki mesin tetas sendiri ini. Tentunya kapasitasnya bergantung dari jumlah indukan yang kita miliki. Apabila kita memiliki jumlah indukan sekitar 10 ekor ayam yang produktif seperti ayam KUB maka kita cukup menyediakan mesin tetas yang kapasitasnya sekitar 150 atau 200 butir. Ini sudah cukup karena 10 ekor indukan ini biasanya mendapatkan telur kurang lebih sekitar 50 butir setiap minggunya. Jadi kita bisa masukkan 50 butir setiap minggu, 50 butir kemudian setiap minggu. Nah, akan berlangsung selama 3 minggu. Bisa 150 kapasitas sudah cukup. Nah, bergantung kepada jumlah indukan kita. Kenapa harus memiliki mesin tetas? Ya karena untuk memotong biaya pakan kita. Apabila ayam-ayam kita mengeram dalam waktu yang lama dan ini tetap membutuhkan pakan, maka kita akan rugi di waktu dan rugi di pakan. Maka ketika ayam kita tidak perlu mengeram lagi, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk bertelur kembali. Mungkin setelah 1 minggu atau setelah 10 hari dia berhenti bertelur, maka dia akan bertelur kembali. Nah, inilah menjadi salah satu nilai positif bagi kita. Maka sebaiknya kita memiliki mesin tetas sendiri. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan yakni kita harus bersabar dengan usaha kita, melakukan dengan benar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwasanya semua usaha itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, yang memberi rezeki tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayam-ayam kita, peliharaan kita, apapun jenisnya itu tidak akan bisa memberi rezeki kepada kita, tetapi mereka adalah sama-sama pemakan rezeki sebagaimana juga kita. Maka kita harus yakin yang benar, yakni yakin bahwasanya Allah sajalah yang memberi rezeki kepada kita. Sedangkan peliharaan kita itu, ayam-ayam kita itu hanyalah suatu jalan saja yang bisa menjadikan sebab datangnya rezeki. Tetapi mau lewat manakah rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tentu semuanya adalah terserah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah Ar-Razik yang Maha memberi rezeki. Yakinilah itu, maka nanti Allah akan selesaikan urusan-urusan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.